Halo, ketemu lagi di edisi Contekan Basslick sama saya Lanlan. Kita ngerjain lagu My Situation. Lagu ini saya ikutan nulis liriknya juga sama Uki berdua kebanyakan. Jadi lagu ini cukup spesial dalam artian itu. Kebanyakan itu jadi maksudnya pada akhirnya sih di finishing prosesnya itu semuanya ikutan juga, ikutan ngedengerin, ikutan ngasih saran. Dan sebelum take vokal banget terutama Ariel pasti ada input last minute touches gitulah, last minute finishing touch. Karena dia yang nyanyi kan. Lagu My Situation ini sebenarnya sempat jadi lagu sengketa dulu sebelum akhirnya diputuskan liriknya berbahasa Inggris. Jadi ceritanya lagu ini tuh lagunya Ariel. Ariel itu punya demo dan demonya itu isinya gitar. Dia main gitar sama melodi vokal. Cuman pas bagian refnya dia udah nyanyiin itu My Situation itu. In my situation, na 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 na, belum ada liriknya. Nah, di antara anak-anak ini sempat ada diskusi, sempat ada debat kalau misalnya
lagu ini apa mau dibikin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja, soalnya kan ada banyak adu argumen gitu. Dan akhirnya diputusin bahasa Inggris juga. Itu prosesnya bisa dibilang gak diniatin juga sebenarnya. Waktu kita di workshop Puncak yang kedua, kita lebih banyak ngegarap lirik kan daripada workshop Puncak yang pertama. Kalau di Puncak yang pertama kita banyak ngerjain musiknya. Nah di Puncak yang kedua ini, hari keberapa saya lupa, gak ingat. Setiap orang tuh pegang ya iPad atau pegang HP atau pegang buku gitu. Saya pegang buku. Waktu saya lagi di ruang tengah itu ngelihat Uki. Si Uki tuh lagi nulis-nulis gitu kan di iPad-nya tuh, saya lihat. Lagi ngerjain apa Ki gitu. Ini iseng aja lah, My Situation. Waktu saya lihat, bahasa Inggris. Terus saya nanya, jadinya bahasa Inggris Ki? Dia bilang, ya nyobain aja gitu. Oh, saya boleh ikutan gak? Iya sok, cobain aja gitu ya, tulis-tulis aja. Oh ya udah. Dari mukanya pas cerita pun kelihatan ya kalau saya tuh kayak lebih excited waktu nemuin ada project lirik bahasa Inggris. Karena saya itu lebih nyaman dan lebih terbiasa nulis lirik bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia sebenarnya. Itu pengalaman lewat dari 10 tahun lalu sama band saya itu Strangers. Ya ini contoh lagunya misalnya. Show me your love and no need to rush and sing. That's the day calls to where we are now. Together we laugh and cry to be drunk. Ya yang barusan. Dulu tuh saya udah nulis lagu lirik bahasa Inggris tuh ada di lebih dari 20 lah. Dan 10 lagu udah sempet dirilis. Anyway, kembali lagi ke My Situation. Ceritanya tuh lucu, jadi Uki udah nulis baris pertama, baris keduanya kosong, saya tulis baris keduanya, terus baris ketiganya Uki udah tulis juga, saya isi baris keempatnya kayak gitu. Jadi ya seru lah gitu, terus kita tuh ketemu, nih Ki baca saya tulis begini, gimana menurut kamu? Banyak banget faktor yang dibahasnya itu, dan salah satunya yang mungkin yang udah biasa nulis lagu sih pasti familiar. Salah satu yang dibahas itu selain artinya, selain maknanya dan ceritanya, yang dibahas itu juga pengucapannya, bunyinya. Kayak bunyi akhirnya, bunyi tengahnya, misalnya ref in my situation, hearts can't be free love. Ujungnya tuh apa mau love, apa mau A, mau I, mau U gitu. Itu tuh ya lumayan mendetail lah kalau bikin lirik itu, apalagi kalau kolaborasi. Itu dibahas semuanya. Ada juga yang lebih detail lagi, misalnya wah Ariel itu misalnya paling bagus kalau ujungnya tuh U pas melodi ini misalnya. Nah saya pengen nunjukin buku yang saya pakai buat nulis lirik waktu workshop itu ini. Tada! Ini dia, udah copot. Ini saya beli dari buku ini saya beli waktu kita naik Cheng Ho, terus kita berlabuh dulu di salah satu pelabuhan itu. Saya jalan kaki turun perahu, cari warung, nemu warung dan beli buku ini. Nih biar saya liatin, biar saya ke situ liatin. Ini nulis lirik itu di situ ada beberapa cara juga. Kamu bisa tulis dari awal sampai akhir, terus kamu baca, kamu nyanyiin semua dan tandain di mana yang kurang enak, itu dicoret misalnya. Ada juga cara yang kamu, waduh ada kalimat ini di melodi ini enak banget nih, tulis dulu itu dan yang lainnya nyusul gitu. Ada cara begitu. Ada banyak lah cara itu. Ada cara buat nulis lirik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nggak ada cara yang benar atau cara yang salah, itu nggak ada. Itu mah kembali ke nyamannya kalian menulis seperti apa. Dan yang paling penting itu hasil akhirnya itu apa yang kamu rasain, apa yang kamu pengen sampein di lirik kamu itu bisa nyampe ke orang yang ngedenger. Ya perasaan kamu sedih, kamu tulis lirik, ketika orang lain denger mereka senang, nah berarti ada yang salah. Paling itu aja. Lirik itu harus
kerasa pas lah gitu, udah itu aja. Ya, sesuai judul videonya kita bahas lick bass lagunya ya. Lick bass lagu ini cukup simpel, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang susah. Cukup dengerin beat drumnya aja, terus kamu ikutin aja. Kuncinya pun nggak ada yang aneh, nggak ada yang susah. Paling yang pengen saya share itu di ref terakhir, kalau kamu nyadar ada triplet yang saya masukin itu di bagian ref paling terakhir. Itu juga ceritanya saya request sama Uki sama Ariel. Bor, Ki, saya masukin di sini ya triplet, pengen tampil di situ dikit. Oh iya, sok. Ya udah. Dan tripletnya itu seperti ini. Lambatnya ya. Kalau kamu denger beatnya, nah, kalau buat bonus topik di video ini, saya dari awal-awal tuh pengen nunjukin, cuman kelupaan terus. Paling saya tunjukin setting aslinya distorsi saya aja ya di pedal ini. Di sana ada drive, ada level, ada tone, terus ada setting 3 setting distortion itu yang pernah saya cerita dulu. Ada tube, ada heavy, ada fuzz, lalu yang tulisannya clean itu artinya mix wet sama dry-nya. Nah, setting yang saya pakai sekarang itu sama settingnya dengan lagu-lagu lain yang galak-galak. Lagu misalnya Hayalan Tika Tinggi, Cobalah Mengerti, Seperti Kemarin, Hidup Untukmu Mati Tanpamu, setting drive-nya sama seperti ini. Lalu ada di situ juga ada micro synth, ada tone bone, ada kompresor saya, dan itu nggak bakal saya ceritain di sini lah biar videonya nggak kepanjangan ya. Baiklah, kayaknya biar nggak terlalu panjang juga ceramahnya, saya pamit aja dulu sampai di sini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan lebih alhamdulillah lagi apabila bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video contekan Basslick berikutnya. Bye.